Ya, Lanstok kali ini akan membahas mengenai topik wujudkan Asian Games 2018. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Gatot Dewa Broto, Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, dan juga pengamat tata kota, Pak Nirwono Yoga. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, namun pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 tahun 2018 mendatang. Namun di tahap persiapan, ganjalan untuk mewujudkan pesta olahraga akbar se-Asia ini sudah mengemuka. Ditambah lagi dengan fasilitas olahraga yang ada di Senayan jauh dari kata layak dan membutuhkan renovasi besar. Saat ini Pemprov DKI kesulitan untuk mengambil alih lahan di Kemayoran yang sedianya diperuntukkan bagi perkampungan atlet pergelaran itu sebelum beralih fungsi menjadi rusun bagi warga DKI setelah Asian Games usai. Ahok sendiri cenderung bila pelaksanaan Asian Games dilakukan di daerah lain untuk memacu perekonomian wilayah. Saat meluncurkan Drawa, cendrawasih yang menjadi maskot Asian Games, Wapres JK memerintahkan agar tanggung jawab pembangunan Wisma Atlet diambil pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar target pelaksanaan Asian Games. Jangan sampai Komite Olimpiade Internasional IOC akhirnya memindahkan pelaksanaan Asian Games ke negara lain seperti Tiongkok, yang bahkan mengaku siap bila Asian Games digelar hari ini juga. Itu udah urusan Menpora Pura, bukan kita lagi. Ya. Hah? Kalau jujur aja, kalau sampai mereka nggak keburu pun, kami tahun depannya udah bangun 20.000 lebih unit. Rusun kan, rusun kami kan udah seperti apartemen, 16 lantai. Makanya saya tenang-tenang aja. Kalau di Kemayoran gimana sih? Kemayoran itu memang dulu tuh daerah bisnis mau kita ambil. Mereka nggak mau, tetap mesti bisnis, ya udah. Kita siapin rumah susun banyak kok. Kita bangun rumah susun itu 36 tower, 16 lantai. Mulai pembangunan tahun depan. Di mana aja tuh, Pak? Tersebar seluruh Jakarta. Itu dan Mogot juga banyak. Ya kalau sampai mereka nggak jadi juga kita bisa pinjemin, pasang AC doang cepet. Pak, nanti untuk tahun baru nanti, Pak, itu Ya, pernyataan dari Tiongkok, kalaupun mau diadakan sekarang siap banget. Siap, silakan Silakan sudah saja, jadi. sudah jadi fasilitasnya. Tapi Wiki sendiri Apa? siap nggak Untuk jadi tuan rumah untuk jadi tuan dari rumah? Asian Games 2018. Kita tanyakan langsung kepada pihak yang kemudian betul-betul bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Sebab Pak ini Gatot, banyak sekali spekulasi. Betul. Dan banyak sekali yang a priori begitu ya. Iya. Bisa nggak nih 2018? Nggak ada 3 tahun loh, nggak ada 4 tahun. 2 tahun malah kita. Iya. Ya kan 2015 sudah mau berakhir. Pertanyaan Mbak Titi sama Mas Vicky itu wajar ya. Ya. Nggak usah jauh-jauh, belum lama ini saya ketemu dengan seorang duta besar negara asing, negara barat, ketemu gitu. Saya sebut dubes Inggris lah gitu. Kan London baru saja mengadakan Olimpiade kan ya, 3 tahun yang lalu. Dia mengatakan, Pak Gatot gitu, Anda siap? Serius? Ya siap gitu. Kenapa gitu? Kami saja untuk Olimpiade, memang beda dengan Asian Games, itu butuhkan waktu 12 tahun. 12 tahun ya. Itu di Inggris ya, Pak? Di Inggris ya. Asian Games, Anda hanya punya waktu 3 tahun. Tapi dengan bahasa canda, dan beliau mengatakan karena beliau itu sudah tahu culture kita, gitu. Tapi itulah kehebatannya orang Indonesia. Last minute Bandung Bondowoso itu bisa terjadi. Tapi okelah, itu tidak akan kami lakukan. Candi aja ada yang 1 malam, Pak Gatot. Poinnya adalah kami concern tentang masalah itu. Hanya saja waktu itu saya jelaskan juga pada Pak Dubes, Indonesia ini mendapatkan anomali pengecualian. Sesungguhnya Indonesia ini bukan sebagai tuan rumahnya adalah Hanoi gitu. Tapi Hanoi kemudian give up efek dari persenggotaan Laut Cina Selatan karena Cina nggak mau bantu. Dan itu mereka sudah siap 8 tahun yang lalu. Nah, karena Indonesia itu kena sampur, maka ada anomalinya. Anomali itu adalah yang boleh dibangun itu hanya 3 venue itu. Pertama adalah untuk kolam renang, karena kolam renang itu udah produk lama, tahun 62 ya, itu total harus dirubah. Itu pun dengan catatan juga, karena Pak Ahok itu punya peraturan gubernur DKI tentang National Heritage. Di sana itu mungkin nanti Pak Yoga juga lebih tahu, tidak boleh total 100%, harus ada disisain. Gimana cara menyisainya? Kita ingat Hotel Indonesia, Kempinski, itu di Nirwana dan depan itu masih utuh. Nah, itu akan sama yang berlaku dengan akuatik. Dan yang kedua velodrome, yang Mangun, itu juga dirombak total. Yang ketiga
equestrian di Pulau Mas, itu juga udah lama. Yang lain itu di Reno. Di Reno pun juga biayanya mahal. Nah, satu lagi tadi yang dikemukakan Pak Ahok adalah tentang Wisma Atlet. Kenapa itu wajib? Karena ketentuan di Olympic Charter, di host city kontraknya Asian Games, itu wajib bagi tuan rumah. Beda dengan SEA Games. SEA Games bisa nginep di hotel. Jadi poinnya adalah untung OCA tidak memaksa semua harus baru gitu. Kalau semua harus baru nggak ada cerita, kami angkat tangan sekarang. Yang penting semua harus ada. Ada poin. Kalau nggak ada harus diadakan. Ada poin yang akhirnya memang dimengerti karena memang Indonesia akhirnya mendapatkan durian runtuh tadi ya sebagai tuan rumah di Asian Games 2018. Saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, untuk dari pengamatan dan sebagai pengamat tata kota lah ya, sistem kebut semalam untuk fasilitas olahraga ini benar atau enggak sih sebetulnya? Ya, kalau diceritakan Pak Gatot tadi kan memang kota-kota yang menyatakan diri sebagai tuan rumah itu kan sebenarnya membutuhkan waktu yang sudah lama lah sebenarnya. Ini suka tidak suka tapi ini kan tadi kalau sudah bicara ketiban campur ya, Indonesia mau nggak mau harus mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, kalau kita melihat ke belakang sebenarnya ini kesempatan paling bagus bagi Jakarta untuk tampil lagi sebagai tuan rumah tingkat dunia nih sebenarnya. Ini sebenarnya kan kalau kita kembali tahun 1964 ya Pak gitu ya. 62. Ini kita sudah ketinggalan lama sekali untuk menjadi tuan rumah. Beberapa kota bahkan sudah 2 bahkan 3 kali menjadi tuan rumah tingkat dunia. Nah, apalagi beberapa kota di Asia kan sudah menuju ke kota Olimpiade bahkan. Ini terbukti menjadi sebuah kota yang mampu menggerakkan perekonomian sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sudut pandang itu sebenarnya suka tidak suka, ini kesempatan Jakarta untuk bangkit sebenarnya. Tidak hanya sekedar bicara penyelenggaraan olahraganya lagi, tapi justru harus mampu menampilkan bahwa Indonesia, terutama kota Jakarta itu sudah selevel kota-kota dunia nih loh. Artinya kita sudah tidak boleh lagi kalah bersaing dengan Beijing, dengan London gitu kan, dengan Seoul sendiri yang sudah jadi tuan rumah Olimpiade. Nah, suka tidak suka lagi kembali tadi. Dalam waktu 2-3 tahun sisa ini kita harus berani habis-habisan. Nah, persoalannya ada 3 nih persoalannya. Yang pertama, Jakarta ini agak dilema karena tahun 2016, 2017 ini tahun panas. Agustus 2016 ini akan ada persiapan Pilkada 2017. 2016 itu Agustus, ini sudah pencalonan. Ini pasti suka artinya akan berpengaruh ke anggaran gitu ya. Dan politiknya kota DKI sendiri terutama. Ini kita tahu sendiri kalau udah DKI ini kan agak sengit ini soal kesananya ini. Belum apa-apanya sekarang udah mengarah ke sana. Kedua, yang tidak kalah penting yaitu koordinasi dari pemerintah pusat kepada kementerian terutama, kemudian kepada Pemprov yang DKI dan juga Pemprov sekitarnya sebenarnya kan ada Banten, Jawa Barat sama dengan Sumatera Selatan. Dan yang ketiga yang menurut saya juga bisa membantu Pak Gatot dan teman-teman yaitu masyarakat sebenarnya. Nah, kita berharap nih kesempatan kita terutama bagi warga Jakarta dan Bodetabek ini sebenarnya dan juga tentunya Palembang ya sebagai pendukung untuk menjadikan kesempatan ini sebagai salah satu penyelenggara Asian Games yang sukses. Kenapa? Harapan saya justru setelah pasca Asian Games 2018 ini kita akan punya kegiatan-kegiatan kejuaraan dunia, kelas dunia internasional yang akan ditunjuk itu justru kota di Indonesia. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita punya mimpi besar lagi adalah menjadi salah satu calon tuan rumah Olimpiade. Kalau kita bicara 2016, 2017 tadi tahun panas, termasuk untuk Kemenpora 2017 kita akan menghadapi MotoGP Pak ya. Tapi itu kita bicarakan nanti. Terkait dengan supaya nggak lupa. Terkait dengan pernyataan Pak Gubernur tadi, jika Kemayoran ternyata nggak bisa diusahakan juga mepet-mepet, nggak juga dapat sampurnya begitu. Nah, terus apakah nanti opsi menggunakan rusun yang ada di Jakarta itu juga paling memungkinkan untuk diambil? Ya, tadi sebetulnya kalau kami masih berpretensi positif ya sama Pak Ahok gitu. Buktinya beliau mengatakan tentang ada sejumlah sekian ribu kamar untuk rusun gitu. Cuman yang jadi masalah kami itu punya standar, Mbak Diti. Standarnya itu dari tempat Wisma Atlet ke venue itu tidak boleh lebih dari 35 menit. Anda bisa membayangkan Jakarta ya. Saya dengar Jakarta itu akan bangun di Daan Mogot, kemudian di Penjaringan dan di beberapa tempat yang lain. Dan memang nggak mungkin di tengah kota. Nanti dulu gitu, itu akan jauh. Nah, kenapa itu kemudian kita taruh di Kemayoran? Karena pada saat kami berhitung pakai stopwatch itu, ukurannya dalam kondisi macet, tapi kan nanti atlet kan ada forager kan ya, itu masih oke. Tapi kalau sudah di luar dari Kemayoran itu lain cerita. Tapi di sisi lain, kami masih optimis karena pada tanggal 19 Desember itu ada pembahasan khusus masalah Wisma Atlet, di mana yang mimpin dari pihak pemerintah adalah Pak Mensesnek, Pak Pratikno,
kami hadir dari berbagai lembaga, termasuk deputinya Pak Ahok juga hadir, saya hadir gitu. Poinnya ini yang perlu saya luruskan ya, DPR itu sesungguhnya tidak menghalangi. DPR keberatan kalau disebut menghalangi. Tapi wajar kalau DPR itu bersikap prudent, hati-hati. Artinya ini kan suatu masalah yang khusus kita tahulah di Kemayoran bagaimana ribetnya gitu. Pengennya mereka tuh bilang kepada Mensesnek, tolong kami disurati, ada persetujuan dari kami, dan siapapun tidak akan berani menentang Asian Games, semua sama. Cuman protap itu harus diikuti. Nah, protap ini belum diikuti. Sebagai catatan, besok DPR itu masuk lagi tanggal 10 Januari. 11 ya. Bahkan mereka tuh minta kalau bisa sebelum tanggal 11 itu kirim surat kepada pimpinan Dewan gitu. Itu menunjukkan bahwa ada legowonya dari Dewan. Yang itu di luar dugaan kami semua. Tapi dari DPR sendiri nantinya akan ya pengelolaan untuk GBK ini untuk renovasi kan termasuk dalam BLU ya Pak ya, Badan Layanan Umum. Nantinya akan di bawah pengawasan Mensesnek kah karena dia sebagai milik negara atau di bawah Kemenpora? Oke, itu menarik juga. Kalau ya Kemenpora enggak dulu deh, ya gitu. Yang jelas itu kan teritorinya teritori Setnek kan ya. Setnek. Kami nggak ingin mengganggu, karena kalau sudah dialihfungsikan dan kemudian dipindahkan lain lembaga itu lain cerita, lebih panjang lagi. Kita ingin cari breakthrough yang paling cepat. Itu teritorinya adalah tetap teritorinya Setnek gitu. Jadi tidak akan terjadi sebuah enklave pulau tersendiri. Nah kemudian kalau Jakarta misalnya dalam bentuk rusun, oke teritorinya di situ, tapi rusunnya adalah Jakarta. Kami pengennya sih tadinya itu half-half ya, separuh untuk Wisma Atlet, separuhnya untuk long termnya untuk rusun. Tapi oke lah karena prioritas ini dianggap kayaknya kurang strategis. Ya udah, yang penting amankan dulu untuk Wisma Atlet 2018. Oke, karena itu yang paling urgent sebetulnya ya. Gitu. Oke, ya kita masih punya bahasan lain. Kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali.